status di FB, teman saya kirim, karena kan saya nggak saya temenin lagi kan, maksudnya batal pertemanan. Akun saya kena hackers. Itu setelah media masuk. Itu mohon maaf ya yuk. Iya. Kalimat-kalimatnya kayak apa aja yuk? Begini, kemarin itu kan emang dia udah lama sering inbox saya kan di FB, WA, saya ganti WA dia nggak tahu lagi nomor saya kan. Nah, karena saya nggak mau berantem sama suami kan kalau ngeladenin orang seperti itu. Nah, jadi kemarin karena masalah sumur bor. Nah, masalah sumur bor, mertua saya kan habis ke sana. Setelah ini dia inbox saya habis zuhur. Inboxnya begini. Ngomongin mertua kamu kurang ajar, nggak ada sopan santun, nggak ada etika. Mertua saya bukan nggak sopan santun, dia udah ngomong baik-baik tapi nggak ditanggapin sama pihak kelurahan. Nah, terus dia inbox ini, bagaimana dia buka ide sendiri kan, bagaimana tawaran saya malam itu, saya tahu kamu lagi butuh duit. Itu dalam inbox apa itu? Dalam inbox Facebook. Di situ terpampang ada PP dia, emang itu FB dia, bukan akun fake atau apa ya, bukan akun ini, bukan akun kaleng atau apa, bukan. Emang itu FB dia. Oh, masyarakat sini pun bilang itu FB dia. Kalau yang bukan FB, yang WA apa aja? Kalau yang WA itu kan karena udah sering hapus ya dulu, waktu zaman dulu banyak itu dari suami saya waktu merantau, dari sebelum dia menjabat juga udah sering banyak, tapi perempuan sini tutup biar sana apa aja yuk contohnya? Contohnya ngajak jalan, ngajak keluar, nanti dikasih duit begitu. Dia mau pakai mungkin. Saat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani ya yuk? Iya. Artinya keterangan Ayu ini bahwa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya? Iya. Nah, artinya suatu saat kalau memang nantinya diperlukan untuk diangkat sumpah, Ayu siap ya? Iya. Berhubungan? Pegang badannya udah pernah disentuh. Itu kan udah pelecehan tapi ya? belum pernah berhubungan? Belum. Kalau berhubungan belum pernah, tapi kalau diajak sini nonton video bareng dekat saya. Kalau telepon iya. Nah. Lalu sekali lagi mohon maaf, nama Ayu itu nama lengkap? Vita Reza Yanti. Binti. Memang ketahuan mantu saya ini kan ya. Kalau betul dia berjual diri, dari dulu dia jual diri, nggak bakal dia mau hutang-hutang tahan. Karena dia punya suami. Nah kan gitu. Nah memang dia cari uang sejak dulu dia. Kira-kira gitu kan. Maka urus sebenarnya itu pelecehan. Masalahnya saya nggak terima juga. Nah, teman lain lagi juga kalau saya turun tangan karena saya udah mertua. Yang berhak situ. Saya bilang sama suaminya kan, dia yang punya istri. Begitu. Makanya diselesaikan, diuruskan. Tanya sama Badri sama Wita ini apa maunya, apa dilapaskan silahkan. Gitu aja ya. Nah, masalahnya apalagi menyangkut kata-kata yang diimbok itu, mertuanya tidak ada pangkal. Memang kemarin saya marah gara-gara air itu. Marahnya gini. Kenapa itu air itu? Awal air ini semenjak Lukman jadi lurah, kan saya pertahankan bikin bor karena sumur saya ini 2,5 meter, berarti dia kering. Cuman kata lurah yang lama, jangan khawatir bang, kamu ngambil dari sini. Siapa lurah lama itu pak? Lukman. Nah, ngambil dari sini air ini. Dilalah macet lah, karena ininya pebelnya apa namanya itunya mati, nggak berfungsi lah. Nah, jadi kan air itu kan besar lagi. Nah, begitu dorang ngerehat, dorang nggak ngomong, aparat juga nggak ngomong. Kira-kiranya mama itu kalau paman dulu kan dia nyambung dari sini karena ada gandum sini. Malah dia nanya surat
surat perjanjian sama lurah dulu. Ada perjanjian nggak? Wih, nggak ada perjanjian kalau sama saudara. Lurah dulu itu anak bibi, situ anak pede, kan masih saudara. Nggak usah perjanjian. Memang ini hak kampung, kan gitu. Nah, awalnya. Jadi perasaan gimana Pak? Hah? Perasaannya dengan apa air itu sering dicabut? Memang disilakan? Enggak. Dia kan udah bukanya sama saya. Memang sudah ada 3 bulan nggak ada panggil, nggak dicabut. Nah mungkin karena dia Gara-gara imbok itu ya? mau ngimbok ini, dia bikin kesempatan mungkin kemarin. Mungkin ini ya, mungkin. Saya kan saban hari kerja, dapat berangkat pagi, pulang sore. Suaminya berangkat mancing, berarti nggak ada orang. Nah, makanya dia bikin dia nyabut selang itu kemarin itu supaya mantu saya ini hadap dia, supaya nego langsung kira-kira gitulah ngomong langsung. Mantu saya nggak mau nyuruh saya masih sakit, masih tidur kemarin tuh. Ya, itu Pak Lurah itu marah-marah masalah air, karena gini-gini selangnya sudah dicabut. Nah, sudah ngadap. Nah, memang saya sudah. Nanti saya yang hadap. Nah, itulah pergoknya kemarin. Karena saya yang ke kantor. Cuman nggak banyak omong saya kemarin tuh. Yang saya tanya ini Pak Lurah, dikasih apa enggak? Saya nyalur. Cuma itu aja. Saya ulang-ulang, dikasih apa enggak? Ya dikasih lah katanya. Buktilah disalurkan lagi. Nah jam 12 Mati dipatiin lagi, dia ngimbok lah sama mantu. Berarti pas tebakan saya, bukan tujuan kena air itu masalahnya, karena dia usia pernah ngimbok ini, mungkin belum ada negonya mungkin. Ngimbok lah. Nah, maka kemarin tuh lapaskan, lapor sama ayah situ sebilang itu. Saya yang nyuruh. Laporin. Itu udah pelecehan. Kalau ayah yang ngehadap pala itu lain lagi kisahnya, langsung saya toyor. Jadi urusan beda. Saya bilang itu. Nah, itulah cerita. Saya juga di sini ini kan termasuknya tokoh adat di sini. Pasti Tokoh Bang. adat di sini. Abang dituakan di sini. Tokoh adat di sini, kalau mau dibilang kalau istilahnya presiden itu saya wakil presidennya. Orang kedua di sini. Ya, untuk biar dia ada efek jerahnya, bukan hanya dikasih sekitar kira-kiranya somasi atau harus kasih tindakan, apa dia itu nanti dimusyawarahkan lah antara keluarga sana bagaimana caranya ini untuk selesai urusan ini. Nah, persoalan ini sebenarnya dari segi kerugian itu kerugian imaterial. Jadi dari itu kan kita kan di sini kan ada semacam hukum ya. Hukum itu seseorang itu bukan hanya dihukumi penjara aja. Iya. Jadi hukum sosial itu Iya. kepada tahu malu kan. Hukum negara, Nah, hukum agama, hukum adat, ada seperti itu. Ya begitu. Jadi kita kena hukum sosial di masyarakat ini jadi malu. Tidak tertulis, tapi bukan main rusaknya Bang. Bukan main, istilahnya itu Turun temurun. kalau mau dihitung dengan uang itu nggak terkira. Jadi kalau harapan saya selaku warga di sini dan selaku tokoh adat lah saya di sini, ya ini harus bukan hanya dikasih peringatan, itu harus ada titik temunya antara kedua belah pihak ya, dari pihak keluarga sini dengan pemerintahan Bekon Iya. ya, itu harus diselesaikan dengan jelas, itu jangan selesai aja. Nah, jadi kalau perlu dia umpamanya minta maaf secara resmi lewat media, minta maaf. Dia kan tokoh publik, nggak usah jadi tokoh publik dong. Kalau dia ini apa namanya nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan dari segi cara, itu memang kan pelayan masyarakat. Kepala Pekon harusnya Kepala figur Pekon. seorang pemimpin. Iya. Sebagai contoh Contoh. aja ya, kalau kita lihat orang bank aja. Orang bank itu kalau ini bagus betul. Apa Pak yang mau di ini bantu Pelayanannya.
segala macam. Mereka sudah terdidik. Ini kok oknum kakon kok kayak gitu kan? Seolah-olah orang yang SDM-nya lemah kan? Lemah. Seolah-olah orang nggak berpendidikan. Nggak ngayomi masyarakatnya kalau begitu. Nah bang, jadi sedikit mohon maaf, mohon izin. Jelas di sini kami juga syarat wajibnya salah satunya memang mau menemui abang. Adanya abang memang nggak kesini, seperti itu bang. Jadi abang yang punya wilayah di sini, kami juga minta keterbukaan dari abang terkait pertama tentang kabar-kabar yang beliau ini pernah jadi ketua RT itu gimana? Sebenarnya kalau ketua RT itu kalau menurut secara peraturan itu kan dia masuknya bukan, kalau dulu dia masuknya di aparatukon, kalau sekarang dia lembaga. Iya. Lembaga. Jadi saya dengar desas-desus seperti itu. Dengar yang asli seperti itu desas-desusnya si Denny dengan si Badri. Ya. Yang jadi si saudara Sahibun dengan Badri. Tapi nggak jelas. Memang yang SK-nya itu kakon. Tetapi itu harus dimusyawarahkan dong. Siapa yang mau jadi ketua RT, bahkan di tempat lain kelurahan itu pemilihan loh. Iya. Tapi sembarangan. yang abang tahu pernah namanya itu terpampang? Enggak. Saya pernah dengar dari itu. Tapi ini aja TPK aja nggak terbentuk. Saya bisa jamin masalahnya ada yang bilang si Anu, tapi fiktif. Tidak ada, sebab tidak pernah ada di rapat RKP itu pembentukan. Itu kan bukan hanya dibentuk lurah itu. Kolaborasi antara masyarakat, BHP dan kakon. Bukan itu kamu jadi TPK, bisa. Dan tidak bisa kaur. Yang bisa jadi pengurus TPK itu salah satunya itu kadus, perwakilan suatu wilayah kedusunan. Iya. Nah, kami ini kan kedatangan kami bang, bukan cuman ibaratnya makanya itu pembangunan rehab beton ini kan bermasalah ini. Belum terbaik. Saya ketegor kemarin tuh Pak Lurah, saya SMS. Pak Lurah, tolong itu jalan itu kok kayak ular, saya bilang. Ada yang 1,5 meter, ada yang 7, ketinggiannya juga nggak sesuai. Nah, itu tolong dibenerin dulu. Nanti kalau ada pesorak datang, saya datangin pesorak itu. Nah, perlu dikorankan. Itu jalan itu dari apa sumber dananya bang? Itu anggaran dana desa, rehapan jalan. Di lokasi bawah ini. Kedusunan apa? Enggak, itu untuk jalan menuju perkebunan masyarakat. Oh, sumbernya dari ketahanan pangan ya mungkin? Bukan dia, ya mungkin di situ. Iya, dana desa yang sekian persen itu. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Selanjutnya seperti ini bang, kami ini kan bukan media ketemu di jalan, bukan. Kami keluarga, kedatangan ke sini karena keluarga bang. Saya juga sini juga keluarga. Nah, berarti kan minta keterbukaannya. Jadi terkait tadi kan ketua RT ini desas-desus. Nah, selanjutnya dari itu sebelumnya mohon maaf bang ya, karena kehormatan kami juga. Nah, jadi terkait yang katanya ada inbox lewat Facebook ataupun WhatsApp yang ngajak jalan-jalan, ngajak jalan pertemuan secara pribadi ke para ibu-ibu, emak-emak yang udah punya suami, itu gimana bang? Memang kalau saya dengar ya, sudah sering dia ini, bukan hanya ini aja yang terjadi, tetapi mungkin karena orang itu lihat-lihat ini nggak enak lah, itu punya iman lah. Ini saudara anu. Tetapi ini nanti keseluruhan ini kalau nggak kasih pelajaran. Nah, ya sepengetahuan abang udah ada yang jadi korban? Maksudnya selain dari ini? Iya, yang udah akhirnya sampai jadi korban. Iya, tetapi mereka itu tadi mereka melihat-lihat tidak enak dan masih ada saudaranya seanu nggak enak sekepung kan yang di itu. Jadi nggak terekspos lah, paling antara omongan gorong ke gorong. Tadi juga ada bang si pengakuan sebelah tadi yang warung sebenarnya. Si Okta kan. Okta ini mau buka tapi abang tadi suaminya langsung datang bilang itu masih keluarga kita. Itu saudara Tony ini bisa dia buka. Kalau dia ini Tony ini ya. Tony itu juga pernah istrinya seperti itu kan. Bukan hanya satu, ini mungkin dia ini sudah termasuknya inilah ada penyakit lah, semacam penyakit masalah kakon ini coba selesaikan dengan baik lah. Selesaikan dengan baik dan kasih pelajaran sebab ini udah rembet kemana-mana.
Dan saya juga ya pening lah dengarnya juga. Nah, pening dan istilahnya sakit kepala saya dengarnya macam ini. Tolong urus dulu ini. Kalau media saya, tetapi saya di sini kan sebelah keluarga. Iya, dituakan sama kewilayahan sini. Nah, itu aja bagi saya pribadi. Tolong ini dulu, sebab ini kelakuan ini semacam inilah apa nggak beres ini. Nggak beres, punya penyakit. Kalau menurut saya dia itu punya penyakit psikologis lagi. Bang, ini nanya, Bang. Jadi dia itu semacam Iya. Selain bangunan yang Abang bilang tadi itu, Bang. Di dusun apa tadi namanya? Kedusun apa? enggak ke dusun, dia lintas jalan. Itu kan dia pernah saya adukan saya langsung tweet ke hotline Kejaksaan Agung, pernah lewat handal online. Itu kan ada yang fiktif tahun yang lewat. Dan tahun ini rencananya mau saya telusuri juga tahun ini ada yang fiktif juga. Kalau waktu yang dulu apa, Bang, yang fiktif? Yang fiktif jelas pengadaan galon dan sanitizer serta toga. Yang dapat Pak 10 juta. Toga api, Bang. Apa, Bang? Tanaman obat keluarga. Bikin toga. Ya di dalamnya kan temulawak, kunyit ini. Oh, biasanya itu kelompok tani wanita itu ya. Iya, emang. Sekolahan ada Jadi, ya? sekolahan itu bukan punya dia waktu pas PJ. Waktu Pak Irwan. Kalau yang fiktif apa lagi, Bang? Yang fiktif itu yang jelas yang fiktif. Kalau yang markup juga banyak. Apa aja, Bang? Salah Yang satunya? markup salah satunya itu Pak, dananya itu 124 juta. Kalau saya buka di Pekon itu, ini apa namanya? Ini apa? 2 titik. Makanya saya bilang sama kejaksaan itu buat apa namanya sumur bor 2 titik itu. Saya dikasih duit 60, sudah bayar pajak segala macam, sama dengan itu. Itu dananya 124 juta, apa nggak gila itu? Itu yang dikasih uang 60 juta siapa? Enggak, maksud saya umpamanya membuatkan itu ya, Iya. dikasih 60 juta. Saya buatkan sama seperti itu. Kedalamannya ini bisa saya buat. Kalau ada dana 124 juta, 4 titik yang bisa saya buat. Oh, artinya ini markup Itu ya? markup. Mm-mm. Nah, Ya. Tapi itu sekarang ini sumur itu ada. ada sumur Habis itu berjalan ya, Bang? berjalan. Bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi kan itu kan dengan dana yang segitu Iya, di gelembungnya. markup itu, Bang. Dibesar-besarkan. Nah, jadi bukan hanya itu Itu aja. masuknya yang abang ketahui di situ tentang 2 sumur bor tadi itu masuknya ke BUMDes atau gimana? Dana ADD itu. Oh, Dana ADD. iya. Yang jelas. Ini apa namanya? Pengadaan CCTV itu kan aneh juga tuh. 14 juta nilainya. Kalau dirap CCTV diletakkan di? di kantor Pekon. Iya. Di kantor Pekon itu 14 juta. Saya dikasih umpamanya orang itu dikasih duit 4 juta, saya bisa belikan sama dengan itu. Iya. Sama seperti itu. Udah saya dapat uang, untung, udah bayar pajaknya. Mungkin untuk biaya tambahan biaya happy dia mungkin, Bang. Nggak tahu Cari-cari korban tadi kan. Itu sekitar berapa titik? apanya. Oh, CCTV-nya. CCTV-nya cuman ada 4 CCTV-nya. Ada 4. Tapi satu di Balai Pekon itu lah. Iya, ada Balai Pekon. Kalau di sisi masjid-masjid luar, nggak mungkin. enggak. Dana masjid itu lebih besar untuk dari masyarakat menghimpunan itu. Nah, pokoknya itu kan saya ada cuplikan rapnya di rumah. Ada cuplikan. Saya simpan sampai sekarang. Masalahnya sudah selesai LPG ini, saya telusuri yang tahun 2023 ini mau saya Bang, bagikan lagi. Bang, satu lagi, Bang. Kalau keluhan-keluhan dari aparatur Pekon, jajarannya, mereka ini kan seperti ini kebanyakan. Takut kalau mereka ini menguat, mereka dengan jabatan dia loh, posisi jabatan dia. Tapi sebenarnya selama ini ada juga yang dia ini di situ tuh serba nggak nyaman. Apa yang abang tangkap dari? Begini, kalau saya itu apa namanya melihat dari sosok Kakon ini, Sinar Agung ini, dia itu kalau dengan aparatur Pekonnya atau dengan masyarakat itu nggak fleksibel orangnya, nggak cool kalau bahasa anak muda nih orangnya. Jadi tegang bawaannya. Jadi kita itu bawaannya itu
kayak seperti model takut-takut kalau menghadap gitu. Nggak seperti itu pelayan masyarakat itu. Saya masalahnya udah berapa kali ketemu kepala pekon itu ya, pekon Naragong, ya enak itu orangnya, kita ngobrol. Muhammad Iqbaluddin. Muhammad Iqbaluddin. Nggak usah ditutup-tutupin itunya di apa namanya apa di koran online itu. Foto Iya. saya. Di sini abang ini mewakili dari tokoh adat. Tokoh adat. Iya, kalau Lampung Pubian bang ya. Kamu pesisir di sini. Lampung pesisir ya bang. Mohon maaf. Kepleset sedikit. Jadi keterangan dari abang tambahan dari mulai bangunan tadi, keluhan-keluhan dari para emak-emak, ibu-ibu, baik pun yang udah mengundurkan diri tadinya bergabung di pelayanan di Pekon. Nah, di sini berarti bahwa abang membenarkan itu bang ya? Dari bidang apanya? Ya contoh tindakan kepala Pekon yang tadi itu ada ada pun Benar itu karena saya yang ngadukan waktu itu. bahkan rap pun abang punya kan? Punya. Nah, seperti itu. Nah jadi kayak secara diam-diam lewat inbox Facebook ataupun lewat WA dia ngajak jalan-jalan sama para ibu-ibu tadi itu, yang ibu-ibu muda. Iya, saya dengar-dengar seperti itu sebab itu tadi ngelihat orang-orang itu kan masih saudaranya masih satu kampung. Tapi ini keterusan kalau kayak gini kan nggak dikasih pelajaran. Harapan abang kan ke depan kan ini nanti kan supaya kepala Pekon tersebut ada efek jerah seperti Ada itu ya efek bang. jerah. Kalau bisa itu proses secara hukum dong. Nah, Karena ini kan delik aduan jatuhnya kan. jadi secara Nah, tidak langsung abang selaku mewakili tokoh adat di Pekon Sinaragong. ini melimpahkan kuasa kepada kami ya bang ya, Iya. untuk menindaklanjuti ini sampai selesai bang ya, sampai ada titik temu baik secara kekeluargaan nantinya ataupun di jalur hukum. Oke, seperti itu bang ya. Saat ini abang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya bang. Iya. Terima kasih bang.